Oke, selamat datang kembali ya teman-teman di channel ini, yaitu TTR TV, channel yang membahas tutorial, tips, dan review, dan juga beberapa dokumentasi. Nah, kali ini kita akan tutorialkan cara mengganjel versi PT menggunakan pelor. Nah, kita pastikan supaya tidak rusak si pernya atau dia bisa oblak. Jadi kita nanti akan tutorialkan cara yang baik dan benernya. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu si bak CVT-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kunci 8. Oke, nah terus kita setelah terbuka, nah ini kita bisa kasih pelornya. Nah, kita usahakan pelornya yang ukurannya agak besar. Nah, nanti kita akan taruh di bawah pernya sebelum dikasih. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Di penutup, nah ini pelornya ya teman-teman. Nah ini gue beli dari toko bengkel sepeda. Nah dia hampir presisi dengan lubang pernya, jadi tidak akan mudah loncat. Nah ini juga kita pastikan harus diisi semua sampai penuh si pelornya. Nah nanti dia si pernya pun dia akan mudah tertekan dan dia berputar dengan kebantu oleh per. Jadi harusnya sih tenaganya juga tambah enak karena dia mengurangi beban. Nah ini kita pelornya harus diisi rata seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai diisinya hanya sedikit. Jadi kita usahakan harus penuh. Nah ini untuk harga pelor di toko sepeda murah, paling sekitar 10.000. Untuk jumlahnya gue lupa totalnya berapa. Nah kalian bisa bawa si pulinya itu sendiri ke toko sepedanya supaya langsung kita isi supaya tidak kurang dan penuh. Oke. Nah ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Nah, supaya lebih aman, si pelornya juga kita kasih penutup, jadi kayak shifter gitu nanti ya. Jadi dia menjadi tidak akan melompat dan pernya juga tidak akan lepas dari jalurnya. Jadi yang pasti lebih aman lah. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang ingin membuat per CVT-nya lebih keras tapi tidak ingin menggunakan per yang racing. Nah, ini gue sebenarnya sih udah pakai punya Vario 150 untuk sepeda motor yang gue kerjain ini. Itu adalah beat starter halus atau K44. Jadi kita bisa ganti pakai per 150 dan ditambah ganjal pelor seperti ini. Nah, ini yang di bagian atas gue taruh di bawah, gue pilih pakai ini aja untuk penutup si pelornya. Nah, jadi dia pas presisi seperti itu ya. Jadi si per dan pelor tidak akan melompat dari jalurnya. Nah, ini tadinya gue mau ada yang kecil seperti itu juga, cuman dia tidak ada penutup pernya, jadi dia datar. Sehingga akhirnya gue lebih memilih yang bagian atas, gue taruh di bawah sebagai penutup pernya. Nah ini kita putar-putar sehingga lebih mudah ya. Jadi biasanya kan ketika motor jalan, si pulinya itu nanti akan terdorong, sehingga dengan adanya pelor seperti ini, gaya geseknya akan berkurang, sehingga harusnya sih tenaganya lebih enak. Oke. Nah, semoga tutorial dari gue ini membantu bagi teman-teman, khususnya yang teman-teman pemula yang ingin melakukan oprek. Lalu yang kecilnya gue taruh di bagian atas aja. Lalu kita masukin nanti seperti itu. Oke. Jadinya pernya dia akan lebih maksimal jadinya. Nah, oke, gitu kita tinggal tutup seperti itu. Tinggal kita tekan lalu dikunci. Oke. Nah ini bagi teman-teman yang tidak punya kuncinya, kita bisa tekan pakai kaki dan pakai tangan, tinggal didorong aja. Nah kita bisa, nah ini karena masih agak panas makanya gue lapisin pakai sedikit kain ya, supaya tidak panas karena ini baru jalan keretanya atau motornya, lalu gue bongkar. Nah ini setelah kita dorong dan masuk seperti ini, nah ini kita bisa bantu tekan atau tahan pakai kaki kita. Nah lalu ini untuk mau masukkan si murnya juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai miring supaya dratnya tidak rusak. Ini kita putar secara perlahan supaya dia merata dan si dratnya tidak rusak. Nah ini udah masuk ya. Nanti tinggal kita kencangkan saja.
Nah ini kita kencangin pakai kunci CVT, kunci puli ya. Nah ini gua ketokkan sih. Oke, nah ini kita kencengin sampai kencangnya teman-teman, jangan sampai kendor, karena kalau dia kendor bisa aja lepas pada saat dikendarai. Jadi harus benar-benar kencang. Oke, kita putar searah dengan arah jarum jam. Nah ini gue pakai teknik dipegang terus dipukulkan. Nah ini sorry nggak kelihatan di kamera karena gue ngerjain sendiri dan kameramennya belum ada ya. Oke, nah ini setelah udah kencang, kita tinggal pasang balik. Nah itu dia teman-teman, pelornya kita lihat dari samping, jadi dia rapi ya, rapi, tertutup, dan masangnya harus penuh sehingga tidak akan melompat dan akan merusak pernya. Jadi cara pemasangan yang baik dan benar ya seperti itu ya. Jadi si pelor harus terpasang penuh. Nah ini yang bagian kampas yang sudah agak licin nanti kita akan amplas sedikit. Setelah pelornya setelah kita pasang, amplas, nah itu juga sih itu. Ini bisa terlihat sekali teman-teman. lagi. Kita tinggal pasang balik ke sepeda motornya. Nah itu dapat ya, kelihatan ya teman-teman merata itu dia. berbahaya, bisa bikin Masangnya jangan pernya sampai lompat atau banyak keluar. yang kosong Jadi harus atau masangnya dipasang merata sedikit. dan kita kasih Jadi tadi si penutup. pelornya harus terisi penuh. Oke, jadi pelornya aman. Oke, supaya Selanjutnya aman kita dan tinggal pasang bermanfaat. Jangan sampai Ini caranya, modifikasi kita malah tombelnya kita merusak. taruh Nah, ini sini, kita pasang kembali. lalu kita tarik Ini seperti kita ini. tekan si pulinya, kita tarik turunkan supaya si atau masukkan panbelnya si bisa panbelnya masuk ke bawah. ke bawah dan si pulinya kita bisa pasang balik. Lalu kita tinggal masukin. Oke. Nah, udah terpasang, kita tinggal pasang si lonceng atau mangkok gandanya. Nah, ini kita amplas dikit ya, dikit aja supaya sekalian ngilangin si debu-debunya, supaya kampasnya lebih nempel ke mangkoknya. Oke. Nah, ini sudah aman. Lalu kita masukin si tinggal pasang bautnya, balik ya, jangan teman-teman. lupa ringnya dulu yang kita pasang. Terus si bagian Nah, ini baut untuk pemasangan bautnya kita pastikan jangan sampai terbalik, yang permukaannya permukaannya datar. rata, Nah kita ini harus yang masukin datar ke harus ke bagian dalam, supaya si asnya karena itu nanti sangat tidak berpengaruh, bisa berputar oleng, membuat si yang bisa asnya berputar menyebabkan oleng, bearing bak yang CVT-nya cepat akibatnya rusak. si bearing bak Jadi CVT hati-hati dalam akan pemasangan ini. rusak dan cepat bunyi atau berisik. Oke, jadi masangnya harus benar ya teman-teman. Yang datar harus ke bagian dalam. Nah ini jika teman-teman punya kunci torsi bisa dikencangkan dengan torsi 49 Nm. Cuman kalau misalnya kita udah biasa bongkar ya pakai perasaan cukup sih. Yang penting juga jangan terlalu kencang banget dan juga jangan terlalu kendor. Ya sebaiknya pakai kunci torsi lah 49 Nm supaya si dratnya aman dan awet. Oke. Ini gue sarankan untuk mengunci harus pakai perasaan, jangan pakai impact. Oke, nah ini setelah sudah terpasang gini, kita sebenarnya tinggal pasang bak CVT-nya balik. Oke, tapi sebelumnya coba kita akan cek kondisi bagian si rumah roller dan roller. Oke, nanti ini kita akan buka dulu. Nah, selanjutnya kita akan buka dulu menggunakan kunci 22 pakai impact. Nah, ini kita mau lihat kondisi rollernya apakah masih bagus atau tidak. Sekaligus kita mau ganti 3 biji dengan yang lebih ringan. Nah, untuk pemasangan si roller juga nggak boleh terbalik ya teman-teman, ada di konten gue yang lain. Tapi jika yang kita gunakan adalah roller racing yang permukaan kanan kirinya adalah sama, nah itu pemasangannya universal atau bisa terbalik. Nah jadi setiap pemasangan sebetulnya ada tekniknya, jangan sampai asal pasang ya teman-teman. Nah ini si rollernya nanti akan gue ganti dengan yang lebih ringan 3 biji supaya tarikan bawahnya lebih enak. Oke, disimak ya teman-teman.
kita tinggal pasang balik bak CVT-nya. Nah, ini lupa kita pasang dulu o-ring di sini yang hitam supaya si asnya lebih menempel dengan si bearing atau lahar bak CVT-nya sehingga lebih awet. Oke, lalu kita pasang lagi tutup bak CVT-nya. Nah, kita masukin pelan-pelan pakai perasaan supaya, nah ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita tinggal kencangkan aja atau masukin semua baut-bautnya. Bak-bak CVT-nya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Semua harus terpasang. Nah, ini juga dalam mengencangkan si baut CVT juga kita harus pakai perasaan, jangan pakai full tenaga karena rawan dol. Karena dratnya cuman pakai baut 10. Jadi harus pakai torsi atau pakai perasaan. Nah, kurang lebih demikian tutorial cara pemasangan pelor pada PRCVT, khususnya sepeda motor Honda, baik Yamaha maupun Suzuki. Sebetulnya sih hampir sama sih caranya. Yang penting isi pelornya harus penuh, jangan setengah-setengah, dan jangan sampai kosong, supaya dia berfungsi dengan baik dan tidak akan meloncat dari jalurnya. Oke, nah ini kita akan kencangkan. Ini gua kencangin pakai impact tapi sangat menggunakan perasaan, hanya sekali pencet. Nanti gua akan mengencangkan terakhir pakai kunci T. Jadi ini cuman supaya kita tidak capek muter pakai kunci T-nya. Oke guys. Nah, ini kita pakai impact pelan-pelan. Nanti selanjutnya kita akan kencangin lagi pakai kunci T8 supaya kita bisa menyetel sesuai dengan tenaga tangan kita. Oke, untuk yang belum subscribe, minta tolong dibantu subscribe untuk kemajuan channel ini. Dan jika ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga di share ke medsos teman-teman agar lebih banyak yang mendapat manfaat dari tutorial di konten ini. Nah, di akhir kata gua ucapin terima kasih. Semoga teman-teman penonton dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, salam tutorial dari gue. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.